Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Prodi Tasawuf Psikoterapi pada mata kuliah psikosofistik dengan dosen pengampu Bapak Nur Aziz Afandi. Sebelumnya kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Khairul Wafa, kemudian Laroiba Arifa Aji, dan Diana Febriati. Di sini kami akan sedikit menjelaskan mengenai pengalaman spiritual sufi. Oke, langsung saja. Yang pertama, materi akan disampaikan oleh teman saya, yakni Diana Febriati. Gambaran umum mengenai pengertian pengalaman spiritual merupakan perjalanan rohani seorang hamba untuk menuju dan bertemu dengan Tuhannya. Dalam kondisi itulah seorang hamba akan merasa nyaman berada dalam suasana keakraban bersama Tuhan yang didambakannya, sehingga akan mempengaruhi sikapnya ke arah yang lebih baik. Lalu bagaimana kita mencapai, katakanlah jika kita di lingkup atau pembahasan seorang sufi, bagaimana kita mencapai makom tersebut? Makom ketika kita sudah dekat atau merasa dekat dengan Gusti Allah itu, Abraham Maslow mengatakan bahwa pengalaman spiritual adalah puncak tertinggi yang dapat dicapai manusia sehingga disebut dengan peak experience. Pengalaman spiritual sering muncul sebagai pengalaman batin yang sulit dijelaskan. Kemudian, bagaimana cara mendeskripsikan ke dalam bahasa yang rasional? Pengalaman spiritual merupakan pengalaman yang melampaui batasan-batasan pikiran, kategori, rasio, dan logika biasa. Dari sini dapat dipahami bahwa pengalaman spiritual yang dikatakan Abraham Maslow itu bisa kita pahami ketika kita sudah mengalami hal tersebut. Jadi bisa dikatakan bahwa ketika kita sudah mengalami prosesnya, ketika kita sudah mengetahui atau di titik-titik tertentu kita mengalami sesuatu dan hal tersebut, itulah yang dikatakan pengalaman spiritual. Jadi pengalaman spiritual ini lebih ke diri sendiri. Abraham Maslow juga mengatakan bahwa pengalaman spiritual memiliki asumsi yang bersifat transenden. Pertama, pengalaman spiritual melampaui batasan-batasan pikiran, kategori rasio, dan logika biasa. Kedua, pengalaman ini mencakup seluruh fenomena transenden sebagai kondisi kesadaran yang tidak biasa atau non-ordinary state of consciousness. Ketiga, pengalaman spiritualitas tidaklah sama dengan religiulitas. Spiritual pengalaman terdalam berhubungan dengan yang sakral, murni proses psikologis manusia. Religiulitas terkait dengan sistem kepercayaan yang terlembaga. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengalaman spiritual yang dialami seorang sufi, katakanlah seperti itu, hanya seorang sufi tersebut yang bisa memahami pengalaman tersebut. Kalau mungkin ada pertanyaan, lalu bagaimana kita bisa tahu bahwa yang kita alami itu pengalaman spiritual? Saya jawab dengan mudah. Kita berada di tanah Jawa dan banyak sekali contoh pengalaman spiritual dan kita bisa memahami hal tersebut. Tapi jika kita mengatakan bahwa dekatnya kita dengan Gusti Allah itu seperti apa, seperti halnya yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW, beliau tidak bisa mendeskripsikan bentuk wujud zat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seperti apa. Beliau tidak mampu untuk berkata-kata. Ya seperti itu, bahwa kita dari pengertian spiritual ini hanya dibawa untuk memahami atau mengalami pengalaman tersebut, tidak untuk tidak untuk mengerti atau membagi hal tersebut kepada orang lain. Itu untuk diri kita sendiri. Definisi sufi.
Sufi adalah penyebutan untuk orang-orang yang mendalami sufisme atau ilmu tasawuf. Menurut Syari As-Sakati, Sufi ialah seorang yang tidak pernah padam dari cahaya ma'rifatullah sebab adanya sifat wiroi dalam dirinya. Orang yang tidak bicara dengan batin ilmu yang bisa merusak dohirnya ilmu, dan orang yang tidak tertarik dengan kemuliaan yang bisa merusak batas-batas aturan. Dari definisi tersebut, kita dapat ketahui bahwa sufi adalah seseorang yang memiliki tingkatan spiritual yang tinggi, dan mereka merupakan golongan hamba Allah yang berharap bisa mendekat kepada Allah sedekat-sedekatnya. Sufi adalah orang yang mulia karena ruh-ruh mereka terbebaskan dari pencemaran manusiawi, tersucikan dari noda jasmani, dan terlepas dari hawa nafsu, sehingga mereka menemukan ketenangan bersama Tuhan dalam barisan awal dan derajat yang paling tinggi, serta terbebas dari semuanya kecuali Tuhan. Dan sufi adalah seorang yang tidak memiliki apapun dan juga tidak memiliki siapapun. Ia menunjukkan hakikat pelenyapan, yaitu fana. Karena seorang yang kualitas-kualitasnya terlenyapkan, maka dia tidak memiliki dan juga tidak dimiliki. Karena istilah milik hanya bisa dengan tetap dikenakan kepada benda-benda yang maujud. Maknanya ialah bahwa sufi tidaklah membuat miliknya menjadi kebaikan di dunia ini atau kejayaan di akhirat, karena ia sama sekali tidak berada dalam pemilikan dan kendali dirinya sendiri. Dia mencegah dirinya dari menginginkan kekuasaan atas orang-orang atau benda-benda yang lain, agar yang lainnya tidak menginginkan kepasrahan darinya. Pengalaman spiritual sufi. Menurut Hakim Tirmidzi, salah seorang sufi klasik abad ketiga Hijriah, menjelaskan bahwasanya pengalaman spiritual itu haruslah berdasarkan pada 3 hal. Pertama, pengalaman-pengalaman batiniyah atau wilayah eksternal, dhahiriyah, bukan batiniyah, dhahiriyah, yaitu al-haq syariat yang terkait dengan ilmu halal, haram atau disebut fikih. Ini menyangkut dengan hablum minan nas wa hablum minal alam, halal haram dalam kehidupan sehari-hari, sholat dan sebagainya. Pokok pengalaman-pengalaman yang dilakukan oleh badan kita secara zahir kita, itu yang disebut dengan pengalaman al-haqqu syariat. Yang kedua, al-adlu, merujuk pada ilmu hikmah atau tasawuf, berada pada wilayah batin atau disebut pengetahuan hati. Ini yang disebut dengan pengetahuan batiniyah, al-adlu, tentang hati, suara hati kita, ketenangan hati. Itu adalah pengalaman batiniyah ketika kita melakukan sesuatu, sebuah spiritual, zikir, membaca Al-Quran dan sebagainya, maka apa yang kita dapatkan itu adalah ketenangan hati. Lah, ketenangan hati itulah yang disebut dengan pengalaman spiritual sufi. Yang ketiga, al-sidquh, merujuk pada kerja intelektual yang benar. Ini memiliki karakteristik keseimbangan pikiran terdalam, perkataan dan perbuatan. Jadi gini, yang as-sidquh ini merujuk pada kerja intelektual. Apa yang kita pikirkan itu yang kita ucapkan dan dilakukan atau di dalam bentuk perbuatan. Jadi yang kita ucapkan dengan apa yang kita pikirkan itu sinkron, dan sinkron pula dengan perbuatan kita. Kita melakukan, oh ini salah, dalam pikiran kita sudah tertanam bahwa itu salah, dan perbuatan kita menjauhi tentang kesalahan itu. Itu yang disebut dengan al-sidqu, yang menurut Hakim Tirmidzi pengalaman spiritualnya. Selanjutnya, banyak ustadz-ustadz ataupun guru-guru tasawuf atau seorang sufi yang tidak pernah menamakan dirinya sebagai sufi. Entah itu ustadz sufi dan banyak tokoh-tokoh agama tidak pernah menamakan dirinya bahwanya dia adalah ustadz. Tapi label sufi atau label ustadz itu hanyalah diberikan oleh umat, bukan dirinya sendiri yang memberikan label saya ustadz, saya adalah seorang sufi. Tidak, tapi umatlah yang memberikan label itu kepada kita, kepada seorang sufi ataupun ustadz. Lah, sedangkan biasanya orang-orang sufi itu menyebutnya dia adalah sebagai salik. Salik itu adalah pelaku dari suluk.
suluk itu adalah jalannya, yang berjalan di atas suluk itu disebut salik. Jadi seperti itu. Seperti guru-guru kita tasawuf seperti Ibnu Arabi, Ibnu Athaillah selalu menekankan bahwasanya pelaksanaan syariat secara ketat. Jadi seorang sufi ternama Ibnu Arabi, Ibnu Athaillah itu menegaskan bahwasanya pelaksanaan syariat sebelum kita masuk kepada pengalaman-pengalaman batiniyah, kita harus melakukan pengalaman-pengalaman dohiriyah itu secara ketat. Syariat Islamnya itu harus kita jalankan secara ketat, mulai dari tentang hukum halal dan haramnya, syubhat dan sebagainya, agar pengalaman batiniyah kita itu bisa berjalan secara sempurna tanpa ada hal-hal yang masih belum tuntas di dalam pengamalan syariatnya. Jadi seperti itu. Ibnu Athaillah dan Imam Al-Ghazali itu adalah seorang guru-guru sufi yang mengambil jalan aman. Maksud jalan aman ini yaitu tidak menyebutkan pengalaman-pengalaman spiritual yang mereka telah lalui, yang beliau telah lalui, yang tidak dapat dicerna nalar atau akal pikiran. Jadi sesuatu pengalaman spiritual, pengalaman-pengalaman sufi yang beliau berdua sudah sufi-sufi terdahulu itu telah alami, itu yang di luar nalar atau di luar akal pikirannya manusia itu tidak diceritakan. Tapi beliau menganjurkan kepada kita kedisiplinan dalam ibadah, disiplin dalam ibadah dan sebagainya, dan pembersihan jiwa dan kalbu, jiwa dan hati. Jadi beliau itu tidak pernah memberikan seperti ini, seperti itu pengalaman saya, tidak. Tapi disiplinlah dalam ibadah dan pembersihan jiwa dan kalbu. Karena gini, karena setiap pengalaman dari setiap sufi terdahulu itu sangat berbeda. Ibnu Athaillah dengan Imam Ghazali mesti akan berbeda pengalamannya. Prosesnya menjadi seorang sufi besar itu pasti akan berbeda. Jadi seperti itu. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.